buka pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan iman kita. Kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini. Memulai ibadah kita yang memungkinkan untuk berdiri, mari kita bersama-sama untuk berdiri. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 di daftar nyanyian nomor 17 halaman 4. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 46 dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terangmu bebas senang, ku datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dari kungkungan duka kelam. Dari kungkungan duka kelam, ya Tuhanku, ku datanglah, masuk ke dalam bebas senang, ku datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatanmu, dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah, dan mengecap kekayaanmu, ku datang padamu. Dari dera kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaanmu, ku datang padamu. Dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari celah keaibanku, pada salibmu ku berteduh, dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Pertolongan kita dalam ibadah penghiburan ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Silakan duduk. Saudara-saudara, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yohanes 11 ayat 25. Mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164. Pelengkap Kidung Jemaat 164, Jalan Hidup Tak Selalu, di daftar nyanyian nomor 20 halaman 5.
pelengkap Kidung Jemaat 164, jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Dan refrain kita nyanyikan baitnya yang pertama, jalan hidup tak selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya lah membusur pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh, di balik luka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita siapkan hati dan iman kita memohon bimbingan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus dalam sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, yang telah memberikan berkat kehidupan kepada kami. Pada malam hari ini di tengah duka cita yang kami rasakan bersama keluarga di tempat ini, kami bersyukur Engkau boleh memperkenankan kami datang berkumpul di rumah duka untuk saling menghibur, menguatkan keluarga. Sebagai dasar kehidupan kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta. Sebelum itu kami memohon tuntunan Roh Kudus Tuhan menyertai kami. Biarlah kami boleh memahami firman-Mu yang akan kami dengarkan bersama. Engkau memakai pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah boleh berkata-kata, boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang saya siapkan untuk kita baca dan kemudian kita renungkan bersama di ibadah ini, saya pilih dari Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Mazmur 121. Firman Tuhan. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian syiar. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, ataupun bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
menemukan Tuhan dalam duka. Menemukan Tuhan dalam duka. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Ini pertanyaan manusiawi dari seorang tokoh besar yang namanya Daud. Bahwa ternyata manusiawi kalau sekarang ini keluarga atau mama dede sedang bertanya, "Ona dari mana? Siapa mau tolong kasih ini?" Ini sangat tiba-tiba sekali dan ini sangat menyakitkan. Bagaimana itu tidak menyakitkan? Secara psikologi, mama dede di masa cewek itu tidak bersama dengan orang tua, lalu kemudian menikah dengan papa dede. Papa dede ini laki-laki super, dan mau dapat di mana lagi dan mau cari di mana serta yang bagaimana. Saya juga merasa diri saya laki-laki super, tapi papa dede masih lebih hebat lagi. Dia memasak, dia mencuci, dia melakukan tanggung jawab, tidak berkata bahwa saya laki-laki dan cukup pulang bawa kemiris sudah selesai. Tidak. Sosok Papa Dede ini adalah sosok yang benar-benar waktunya singkat tapi berkualitas. Sehingga tentu pantaslah kalau istrinya, anak-anaknya berkata, "Dari mana akan datang pertolonganku?" Kemarin saya bercerita dengan Mama Dede, dia bilang begini, "Saya sangat tergantung sekali. Sangat tergantung sama Papa Dede dalam banyak hal. Dan peristiwa kematiannya ini tentu meninggalkan luka yang teramat dalam. Dari mana akan datang pertolongan?" Pemazmur berkata, "Pertolonganku hanya dari Tuhan saja." Dari Tuhan saja. Dia berkata, dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Kenapa kaki yang tidak dibiarkan goyah? Karena kakilah topangan segalanya. Kalau kakimu tidak goyah, beban boleh engkau pikul. Tapi kalau kakimu goyah, kakimu lemah, berdiri sekalipun kau tidak mampu. Tapi kalau kakimu kuat, Kristus Tuhan itu menopang kakimu, maka beban sebesar apapun dapat diletakkan di atas pundakmu. Wajar kalau kita berkata, dari mana akan datang pertolonganku? Jawabannya, pertolonganmu dari Tuhan. Dia ada di sebelah tangan kananmu. Ada jaminan. Kenapa di sebelah tangan kanan? Tuhan mau bilang tangan kanan itu yang paling kuat dari sisi hidupmu. Tangan kanan itu adalah bekerja. Tangan kanan itu adalah kekuatanmu. Tapi kalau dia ada di tangan kananmu, hampir dia katakan, "Kau diam saja, saya yang bekerja." Itulah alasannya dia ada di tangan kanan. Dia mengatakan bahwa harapanmu adalah aku. Untuk itulah aku berdiri di tangan kananmu, tangan kekuatanmu. Sebab seharusnya pengharapanmu hanya padaku. Jangan bersandar pada manusia, bersandarlah pada Tuhan. Matahari jadi musibah bagi orang yang tidak diberkati. Bulan ternyata juga berbahaya. Tapi firman Tuhan malam ini memberi jaminan luar biasa kepada kita sekalian bahwa matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang dan bulan pada waktu malam. Mimpi apa itu? Bahwa ternyata alam semesta yang Tuhan ciptakan ini memberi jaminan kepada kita. Saya selalu katakan, lebih mana duluan, kelapa atau manusia diciptakan? Dan kita sepakat bahwa yang duluan diciptakan itu kelapa, toh? Baru manusia. Tidak tahu kalau di Alkitab kita berbeda. Waktu kelapa diciptakan, sebelum ada manusia, jatuhnya sudah turun. Ya seharusnya bisa saja jatuhnya naik ke atas. Tapi karena memang Tuhan sudah siapkan, kelapa sudah diciptakan sebelum manusia belum ada, tapi jatuhnya turun. Maksudnya itu apa? Kelapa dibuat untuk manusia. Sehingga kalau dia jatuh, Tuhan tidak jatuhkan ke atas. Dia jatuhkan turun supaya untuk manusia. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjamin kehidupan manusia ini. Ada lagi yang terhebat, Mama Dede dan keluarga.
sehebat apapun orang berjaga-jaga, tidak ada yang sehebat Tuhan. Dia tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Pendeta, ini terlalu berat. Tidak ada yang ringan. Tapi kenapa harus sekarang? Harusnya tunggu dulu. Kalau kita bertanya seperti itu pada ayat pertama, Tuhan kenapa sekarang? Pertanyaan itu wajar. Tapi kalau kira-kira Tuhan balik bertanya, jadi maunya kapan? Kapankah waktu yang pantas untuk panggil Papa Dede pulang? Menurutmu waktu itu kapan? Kapan engkau akan siap untuk peristiwa itu? Pastilah juga kita tidak pernah sedia untuk berpisah dengan orang kita kasihi. Satu hal yang pasti, Ibu, bahwa kematian orang yang Ibu kasihi ini bukan hanya Ibu yang kehilangan. Banyak orang yang kehilangan. Majelis gereja kehilangan. Sahabat-sahabatnya berkata, aduh, kami kehilangan. Tidak ada orang yang tidak merasa kehilangan. Apa yang hendak kita dapatkan dari realitas bahwa kita kehilangan itu? Kalau cincin kawin hilang, maka bisa kita berkata, aku gaji engkau 500.000 untuk mencari cincin kawinku yang hilang. Walaupun cincin kawin itu harganya cuma 200.000. Kenapa? Karena cincin kawin